Morganers, balik lagi sama aku Yuni di Morgan Historia Podcast. Hai. Jadi Morganers, kali ini kita bakal ngebahas sejarah terkait reformasi mesin cetak di dunia. Tapi nih Morganers, aku gak bakal sendiri loh ngobrolinnya. Bakal ditemenin sama Adudu dan juga Aduhai. Aduhai, aduh manisnya, betapa kau mengguncangkan hatiku. Tapi sebelumnya, siapa sih nama kalian berdua? Boleh dari Adudu dulu? Aku namanya Bahri Bayu. Baim aja ya kabarnya. Kalau Kak Aduhai ini? Halo, hai. Jadi aku Syakila, kalian bisa panggil aku Kila. Tadi nih Kak Baim, Kak Syakila kan udah nge-spill ya. Kalau misalkan hari ini tuh kita bakal ngobrolin terkait perkembangan sejarah dari mesin cetak itu sendiri. Nah ngomong-ngomong, Kak Baim sama Kak Syakila udah tahu belum sih kalau misalkan mesin cetak tertua atau yang pertama kali ditemukan itu bukan sama bangsa Eropa? Wah, dari mana ya? Kan kalau kalau bukan dari Iya, Eropa. kalau biasanya kan tuh kita ngedengar penemuan mesin-mesin tuh kebanyakan dari bangsa Eropa kan ya. Tapi kali ini beda, mesin cetak tertua atau pertama kali ditemukan itu sama bangsa Asia. Tepatnya tuh di Cina. Wow. Jadi negeri tirai bambu ya, Kak Nah, Bayu? betul banget. Wah, Dari negeri baik. tirai bambu ini gitu. Nah, jadi pertama kalinya tuh Cina ini udah mengenal atau udah mengembangkan metode yang namanya itu woodblock painting. Printing guys. Nah, bener banget Kak. Oke. Mohon maaf banget ya. Woodblock printing. Iya. Wah, Nah, jadi si metode woodblock printing ini tuh, kalau misalnya nih ya Kak Baim mau cetak satu buku kayak gini, Kak Baim tuh harus dari satu lembar aja tuh harus kayak ngukir dulu gitu loh Kak. Dari mulai hurufnya satu persatu, terus elemen-elemennya kayak garis, panas, titik, terus juga kayak angka-angkanya itu tuh benar-benar harus diukir satu persatu di kain itu. Sumpah manual. Nah iya benar, itu kan ribet banget ya namanya diukir gitu kan. Kita tuh harus punya skill khusus gitu juga buat ngukir dia. benar banget. Nah setelah kayunya diukir, nanti tuh di apa ya? Disiram gitu ya. Nah, kayak diiniin pakai tinta. Nah udah ada tintanya, baru ditampakin, nah ditempelin Ibaratin stempel Nah iya ya. benar, kalau zaman sekarang tuh kayak sama gitu loh. Berarti kalau kayak gitu waktu pengerjaannya lama banget Iya ya. pasti, namanya juga diukir loh Pak. Iya. Sama robot, sama manusia gitu kan. Tapi masa yang kini satu doang pasti lama. Iya, nggak tahu juga ya, karena aku juga nggak hidup di jam. Kita zamannya tuh sekarang kita lagi ya. Iya. Lanjut lagi nih, Kak. Nah, lanjut lagi nih. Oke. Setelah tadi yang di Cina udah mengenal metode yang namanya woodblock printing, terus Cina juga ngembangin lagi punya atau menemukan metode barunya yaitu movable type. Oh, Apa itu? Movable type. Jadi itu kayak lebih apa ya? Lebih Fleksibel ya? fleksibelnya lagi dari si woodblock printing. Kalau yang tadi kan kita harus ngukir satu persatu ya kan Kak Baim. Nah kalau si movable type ini kita tuh nggak perlu kalau misal pengen, nah Kak Baim nih tadi kan udah cetak di halaman ke-12 misalnya, mau cetak di halaman 13 yang, nah Kak Baim nggak usah ngukir lagi karena udah menerapkan metode si movable type ini. Jadi si movable type ini sesuai sama namanya. Jadi huruf-hurufnya tuh bisa di apa namanya tuh? Gonta-ganti Nah, gitu itu ya? ya, bisa dibongkar pasang, bener banget. Jadi bisa dibongkar pasang gitu loh Kak Baim. Jadi lebih apa ya? Memang kalau pikiran kita tuh masih terbilang cukup sulit juga, masih Iya, cukup benar. sulit. Tapi itu lebih baik dari yang sebelumnya gitu loh. Setidaknya kalau misalnya bisa dibilang ya lebih upgrade lah ya. Lebih upgrade dari yang bahkan si movable type ini dari logam. Wah. Dari logam. Jadi udah pindah kan kalau tadi Cina tuh buatnya dari tanah liat. Nah beda nih si movable type yang Korea buat ini tuh dari Logam. logam gitu loh Kak Baim. Oh, bisa dibilang lebih upgrade lagi ya. Lebih kayak Lebih gila-gila, upgrade. nggak kokoh. Terus juga saya tahu kalau misalnya si Korea itu tuh sama kayak si Gutenberg itu. Oh iya. Iya. Emang apa ya ininya? Kan tadi apa namanya? Movable Movable table. type. Iya. Movable type. Ya, movable type. Nah, si Gutenberg juga sama kayak gitu, Oh sama dari pakai logam juga. logam. Oh, terus apa yang beda ini? Nah, bedanya tuh kalau si Gutenberg itu pakai tinta yang dari minyak. Oh, dia lebih ini kan, lebih pekat sama gak gampang luntur ya sih kalau Nah, pakai itu air. dia. Oh, iya, Terus iya. juga buat si mesinnya tuh kayak pakai mesin yang kamu tau nggak yang buat ngepres si anggur. Oh, biar makin gitu. Nah. Jadi lebih kayak Nah, Gitu, bener-bener. iya. Nah, semenjak itu dampak dari si Gutenberg itu semua kayak buku tuh harganya murah. Wah, karena emang mesinnya tuh udah bisa nyetak Lebih cepat, gitu lebih ya, cepat. lebih cepat gitu. Nah, terus juga si Gutenberg itu tuh semenjak dia bikin tuh, jadi si masyarakat tuh biar nggak minim literasi. Oh, jadi karena emang buku pada saat itu udah mudah dicetak, udah mudah disebarkan, jadi pendidikan juga jadi meluas. Iya. Oh iya, salah satunya nih. Jadi kalian tahu nggak kalau misalnya bahasa Jerman tuh kayak Jerman, Spanyol, Inggris tuh, dia yang bikin si Gutenberg itu. Oh, oh, jadi iya.
Morgenas itu tuh juga bapak bahasa Ya, iya. Oh jadi Oke. sependapat aku, dia kan juga sama ya, mesin yang dia buat tuh dari movable type yang versi logam. Ya, Bedanya sama Korea, mungkin di Korea itu punya pakai bahasa Han. Jadi mereka tuh nggak bisa berkembang karena mereka cuma pakai bahasa atau mungkin alfabet yang Ya. mereka gunakan aja. Sedang yang punyanya si Gutenberg ini punya yang udah apa standar global. ya, udah internasional. Nah, bisa dibilang universal lah Ya. Morgenas tuh bisa makin lah sama. Tapi aku nggak tahu tuh kalau misalnya si Gutenberg itu lahir tahun berapa, aku kurang baca-baca tuh. Oh iya, oh my god, kayaknya Morgenas penasaran juga nih. sebenarnya nih ya kak, Ya gimana aku tuh? juga dari tadi tuh bingung. Si Gutenberg tuh siapa? Nah, Coba nih kak Tila, tahu nggak sih? Mungkin aku baca dikit ya siapa itu Gutenberg. Gutenberg itu seorang pria Jerman yang lahir pada tahun 1404. Kayaknya Kak Bahri tahu deh. nah itu tuh lahir di Mainz, Oh, Roma. Oh dia bangsa Roma. Nah, iya. Roma. Jadi berarti guys di Holy Roman Empire. Nah, aku sempat baca-baca juga. Jadi si Gutenberg itu lahir dari keluarga yang sederhana. Nah, si bapaknya tuh, ayahnya mungkin ya, bilang si ayahnya tuh seorang kayak yang jual emas, logam. Imagine logam Pengrajin itu. logam. Terus Nah, kalau si Gutenberg itu dulunya penjual emas, pengrajin emas. Nah, semenjak itu dia pindah ke arah yang sekarang mesin cetak. terus kalau dari kan tadi tuh perkembangan dia bikin mesin cetak itu tuh emang langsung dia bikin atau ada sejarah proses panjangnya gitu pak? Kalau misalnya setahu aku ya ada fun fact nih Morgenas. Kalau misalnya Gutenberg itu pada tahun 1411 itu tuh di zaman itu tuh terjadilah kayak pemberontakan bangsawan gitu, bangsawan di Roma yang mengakibatkan si Gutenberg itu pindah ke negara selanjutnya. Kalau nggak salah ke France deh, ke Prancis dia pindah ke sana. Tapi dari sanalah dia kayak memulai karirnya. Nah karir pertamanya itu dia menjadi goldsmith nih Morgenas. Goldsmith itu apa? Goldsmith itu sebagai kayak pengrajin emas gitu. Jadi dia tuh kayak pengrajin emas gitu Jadi loh, dia Kak. kerja sebagai Iya, pengrajin emas kayak kerja sebagai pengrajin emas. Dan pada tahun sekitaran tahun 1439 sampai 1440 dia tuh kayak mendeklarasi kalau misalnya karyanya mesin cetak itu telah sempurna. Nah dari situ dia mendeklarasikan pada tahun 1440 itu barulah kayak investor saudagar kaya raya gitu yang terkenal namanya tuh John First. Dia tuh kayak melihat kalau misalnya ini nih si Gutenberg itu ladang investasi. Jadi ya kalau bisa dibilang mutang lah ya Gutenberg. Mutangin lah, mutangin. Iya, mutangin Buat Gutenberg. modal. Iya buat modal nih Morgener. Jadi kayak dari utang aja bisa buat sesuatu yang brilian gitu. Nah jadi dari hal itu Gutenberg itu membuat dua mesin cetak nih untuk komersial dan juga yang namanya tuh Gutenberg Bible. Tapi naasnya ya cerita baik itu nggak berakhir baik juga nih Morgenas. Jadi kayak naasnya dia itu Gutenberg kayak dia tuh ditodong tuh kayak disalahgunakan uang investasi. Nah naasnya apalagi dia bangkrut. Karena dia bangkrut dia pindah ke Bavaria. Pindah ke Bavaria dia membangun kayak tempat mesin cetak juga tapi kecil untuk jumlah kecil. Cuma di sanalah dia tuh kayak mulai memproduksikan Gutenberg Bible dengan bantuan pria-pria muda lainnya di Bavaria. Nah gitu Morgenas. Dan juga ya setelah abad itu itu kan abad 14 tuh kakak-kakak, abad 14. Nah pada saat itulah si Gutenberg itu dijuluki nih sebagai hero of progress. Oh, Karena progresnya itu Iya, berjalan terus Iya, iya. sampai abad Renaissance. dia juga sesudah bangkrut tuh dia nggak patah semangat ya, nggak Enggak, putus asa, dia terus iya. coba supaya gimana sih mesin cetak yang aku buat tuh bisa berguna buat Bener semua orang. banget. Dan juga pada saat itu tuh kayak di benua itu literasi tuh melonjak. Oh iya karena emang buku kan udah mudah banget dicetak ya pada masa Iya, sejarah. iya. buat kalian laki-laki jangan pantang menyerah. Benar banget. Kenapa hari ini lanjut deh, kita bakal karena tadi kita udah ngebahas mesin cetak pertama di dunia, terus ada di zamannya Johannes Gutenberg, kita bakal lanjut ke negara kita deh. You tahu nggak sih kalau misalkan di Nusantara sendiri utamanya tuh pada waktu masa kolonialisme, di mana waktu itu kita kan lagi bukan kita sih Iya, bangsa bangsa kita. lagi Dijajah. maraknya dijajah gitu kan sama bangsa Hindia Belanda. iya sama Hindia Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Nah waktu itu ada salah satu media surat kabar yang menyuarakan yang menyuarakan suara-suara rakyat nih.
kan waktu itu sebagai sarana gitu. nah ya sebagai sarana buat menyuarakan apa sih yang rakyat mau gitu. Bener. Namanya tuh Medan Priai. Sebagai orang Melayu deh, bahasa Melayu itu guys disebut sebagai bahasa yang lingua franca. Dimana bahasa itu kayak semua orang tuh bisa bahasa itu, dan juga bahasa itu tuh gak ada klasifikasian. Sebagai contoh kita ambil saja ya, kayak bahasa Sunda kan ada bahasa Sunda halus, kasar, terus bahasa Sunda yang memang digunakan seperti biasanya lah. Tapi kalau misalnya bahasa Melayu itu bahasanya tuh satu gitu loh. Misalnya makan, ya udah makan, entah itu ke orang tua maupun ke anak. Jadi bahasa itu lebih dimengerti. Nah, terus juga latar belakang kemunculan si Medan Priai itu tuh jadi pada tahun 1900-an, dimana kan pers itu tuh masih didominasi sama orang-orang Eropa dan juga Tionghoa gitu. Jadi pribumi tuh kayak nggak punya hak untuk bersuara lah gitu Kak. Dibungkam. Nah, jadi si Medan Priai yang dibentuk sama Tirto Adi Surjo ini tuh tergerakkan hatinya gitu loh untuk menyuarakan suara rakyat pada saat itu. Menjadi wadah lah ya daripada zaman itu. Nah, di Morganers kayaknya kita udah menghabiskan waktu berbincang-bincang udah lama ya. Terima kasih buat Kak Baim sama buat Sakila yang udah bersedia nemenin aku di acara ngobrol-ngobrol hari ini. So, kita tutup aja. Mohon.